Pada kesempatan kali ini kisah hikmah akan menceritakan kisah mualaf dari seorang wanita bernama Sarah Tan yang merupakan keturunan Cina asal Malaysia. Sejak kecil, ia bersama ibu dan saudaranya rutin ibadah ke gereja di akhir pekan sebagai bentuk ketaatannya terhadap Tuhan. Bagi Sarah, mengunjungi gereja adalah suatu hal yang serius untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun ia sering memperhatikan jemaat lain yang tampak hanya seperti bersenang-senang saja. Sarah juga kerap mempertanyakan posisi seorang pendeta dalam agamanya, seolah-olah para pendeta ini memiliki hak mutlak untuk mengambil alih keputusan Tuhan untuk mengampuni dosa para jemaat. Seperti pengakuan dosa, di mana para jemaat mengakui dosa mereka dan pendeta mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni mereka. Sarah yang sebelumnya bekerja di salah satu bank ternama di Malaysia selama 20 tahun dan memutuskan berhenti saat usianya 45 tahun. Setelah itu ia memutuskan untuk membuka usaha baru toko barang antik bersama saudaranya, dan dari sinilah awal mula dirinya mulai mengenal agama Islam. Kemudian ia bertemu dengan salah satu pelanggan seorang pria Melayu Muslim. Hal pertama yang pria itu tanyakan kepadanya yakni, "Jika saya beri Anda buku 25 pertanyaan orang Kristen tentang Islam, apa Anda ingin membacanya?" Akhirnya Sarah pun menerima buku tersebut dan membacanya. Sebelum ia belajar mengenai Islam sebenarnya saudara perempuannya sudah lebih dulu masuk Islam karena suaminya seorang pria Melayu. Setelah membaca buku tersebut dan berdiskusi panjang dengan pria Muslim yang baru saja ia kenal, Sarah mulai mendapatkan dirinya berada pada satu titik di mana ia merasa membutuhkan Islam. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah ketika membahas tentang azab kubur, hukuman yang akan kita terima ketika berada di dalam kubur. Ini adalah kali pertama Sarah mendengar tentang azab kubur sehingga ia terus bertanya kembali, kenapa kita harus dihukum? Lalu, pria tersebut menjelaskan bahwa setelah manusia meninggal dan dikuburkan, dua orang malaikat akan datang dan memberikan beberapa pertanyaan kepada ahli kubur. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ema dinuka? Apa agamamu? Satu hal yang membuatnya penasaran adalah jika hal yang disebutkan oleh pria itu benar terjadi dan ia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka apa yang akan terjadi terhadap dirinya? Ia sangat takut akan hal yang terjadi jika ia merasakan azab kubur karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Hingga akhirnya pada tahun 2014 Sarah membuka lembaran baru dalam sejarah hidupnya dengan kisah mualaf dan masuk Islam serta menjadi seorang Muslim lewat kisah para mualaf. Sarah melafazkan syahadat di Masjid Abdul Rahman, Sungai Petani. Kisah mualaf Sarah tak semerta-merta membuat jalan hidupnya mudah. Ia juga sempat mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan hubungan baik dengan keluarganya yang menjadi cobaan terbesar bagi dirinya. Hal itu dikarenakan kisah mualaf saudara perempuannya tidak begitu baik, orang tuanya tidak lagi peduli dan tidak mau lagi berbicara dengannya. Hal itu membuktikan bahwa ibunya tidak menerima jika anaknya menjadi Muslim. Selama setahun sejak menjadi mualaf, Sarah melakukan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi dari keluarganya, hingga akhirnya sang ibu mulai mencurigai bahwa dirinya masuk Islam. Pada saat itu Sarah masih menyangkalnya, dan takut untuk menceritakan semuanya karena tidak ingin ibunya sedih. Pada akhirnya, Sarah tidak bisa menahannya lagi karena ia merasa tidak leluasa untuk melakukan ibadahnya dan mengakui bahwa dirinya telah masuk Islam kepada ibunya. Sejak pengakuannya, ibunya mulai menjauhi dirinya dan ia merasa hubungannya dengan sang ibu sudah terputus. Hingga akhirnya setelah melewati berbagai masa sulit, Allah menaklukkan hati ibunya dan menerima keyakinan baru Sarah. Kehidupannya yang sekarang juga dirasanya lebih merasa damai dan bermanfaat bagi orang lain.